Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daron MS Channel, channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa, sebelum lanjut video, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita ya. Hari ini kita baru sempat lagi nih bikin video ya, karena ada beberapa kesibukan. Jadi ada apa namanya, job desk. Ini Toyota Alphard MNH10 3000 cc ya. Ini kepemilikan Om Dimas nih di Karangtengah. Jadi ini kita udah pick up mobilnya untuk lanjutan maintenance ya. Hari ini jadwalnya kita pergantian motor fan dan engine analisa terkait cek engine-nya kadang masih suka nyala katanya. Nah, hasil scan itu merujuk ke sensor OCP atau VVTi. Nanti kita analisa lebih lanjut. Sebelum kita analisa, kita mau kasih tahu untuk pergantian motor fan-nya ya. Jadi di 3000 cc ini ada V6 engine. Ini bank 2, ini bank 1 ya. Nah, untuk area pembongkaran motor fan, di sini kita buka grill ya. Buka grill, terus kita ambil dari area sininya ya. Ada baut 4 biji di sini. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita aksesnya kita cabut ya. Kalau untuk Alphard yang kedua itu nggak bisa dicabut. Maksudnya kalau cabut itu perlu bongkar radiator ya. Kalau ini nggak perlu bongkar untuk MNH10 dan ANH10. Nah, kita lihat motor fan-nya nih. Ini kita udah bongkar ya. Jadi ini penampakan si fan blade-nya. Nah, posisinya ini yang kanan, ini yang kiri ya. Jadi posisi di mobil itu begini. Kalau kita mau lihat motor fan kanan atau kiri itu dari dalam mobil ya, bukan dari depan mobil. Jadi yang kanan itu di sebelah kiri kita kalau dari depan ya. Yang kiri itu sebelah kanan dari depan mobil kalau kita lagi benerin mobilnya ya. Jadi kalau mau lihat dari dalam mobil itu menentukan kanan dan kirinya. Oke. Nah, secara sini Gi. Secara ini gambar ya, kayaknya nggak ada perbedaan. Tapi di sini kita bisa lihat ya, di sini ada fan-nya, ada 5 bilah, dan sini ada 4 bilah. Ini nggak bisa ketukar ke sini ya. Kalau ANH20 ada potensi ketukar, bisa, karena fan blade-nya itu sama persis, cuman bilahnya sebelah kanan lebih banyak dibanding sebelah kiri. Kalau yang ini, dia fan blade-nya beda ya, jadi teman-teman nggak bakal bisa kebalik. Sama nanti motor fan-nya itu, dia yang ini gepeng besar, sama ini botol ya. Jadi kita langsung proses aja bongkarnya. Ya, pertama kita bongkar sini. Eksekusi kita nanti kita bersihin. Nah, ini kita bongkar juga. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Tapi kalau ini nggak bakal bisa tertukar sih, karena beda dia. Tapi kalau untuk ANH20 udah. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita bongkar buat motor fan-nya nih, dideketin dikit. Sini. Sini. Untuk yang kanan kita bongkar di sini ya. Ini perawatan untuk motor fan biasanya kalau dilihat dari tahun, itu biasanya 4 tahun itu disaranin untuk ganti ya, untuk maintenance perawatan. Karena salah satu penyebab overheat ini ya salah satunya dari si motor fan. Motor fan ini sistem elektrikal, jadi kadang sulit untuk ini ya, tebak ya. Kadang tiba-tiba dia bisa mati karena sistem elektrikal itu biasanya dilihat dari si putarannya. Kalau putarannya udah lemah, itu biasanya udah saran ganti ya. Tapi biasanya matinya itu nggak dua-duanya, salah satunya. Jadi bisa masih apa namanya, safety juga ya, nggak langsung overheat. Makanya nih disaranin ganti untuk peremajaan. Kalau misalkan nggak diganti, biasanya kalau motor fan-nya mati di tengah jalan, nah agak repot ya. Nanti mesinnya overheat dan berpotensi bisa turun mesin gara-gara si motor fan. Oke. Ini udah terbuka ya. Ini tandanya udah oblak nih, sini Gi. Ini udah oblak ya. Tuh, jadi nanti biasanya menandakan kalau dia bunyi, nanti dia oleng bikin short dia gitu. Oke, ini kita bongkarin dulu aja. Nanti videonya kita lanjutin lagi ya, biar nggak kelamaan. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi ini kita udah gantiin untuk motor fan-nya ya. Ini covernya. Jadi kalau untuk Alphard yang 1 MZ ini,
ini ada motor fan yang sebelah kanan tuh dia gepeng, pipih lebih besar dibanding yang kiri. Kalau kiri ini botolan ya. Tapi kalau untuk yang ANH10 2AZFE itu dia dua-duanya botol. Jadi memang kalau untuk pastinya pergantian motor fan itu dicek by nomor rangka supaya nggak salah. Karena banyak banget salah di motor fan, kadang dudukannya beda gitu kan. Kadang puterannya juga beda. Jadi kalau untuk pastinya harus dicek by nomor rangka ya. Nanti keluar di EPC katalognya yang mana nomor partnya. Ini kita udah gantiin. Ini model yang botolan, made in Jepang ya. Jadi kita pasang sesuai dengan sebelumnya nih. Ya, tinggal kita baut-bautin. Nah, dari dalam sini ya. Bisa dilihat Ki mungkin dari sini Ki. Kita baut dulu sini. Jadi bautnya harus ini ya. Oke. Jadi teman-teman, ini penting juga ya, kalau motor fan itu permajaan penting juga. Karena untuk meminimalisir supaya nggak terjadinya overheat ya. Kalau overheat di jalan, ya jadi agak merepotkan ya. Pertama, ya kan ketersediaan spare partnya kita harus order dulu, dan di setiap kota tujuan kan kita nggak tahu ya. Karena untuk part Alphard ini kan memang kalau di kota-kota besar masih banyak. Kalau di kota-kota mungkin kecil, di desa agak sulit. Jadi untuk meminimalisir supaya nggak terjadinya problem, dipersiapkan aja kalau jalan jauh ya. Sama memang just info untuk Toyota Alphard nih, yang gen pertama sulit, memang udah mulai agak sulit nih untuk partnya karena discontinue. Jadi ada beberapa yang harus pakai persamaan atau substitusi ya terkait spare part gitu. Jadi harus dicek-cek untuk perawatan maintenance kendaraannya ya gitu. Ini berlaku nggak cuma untuk Alphard ya, jadi di beberapa mobil hampir sama keluhannya terjadi pada saat memang overheat atau AC panas. Tanda-tandanya ini efek dari si motor fan-nya mati atau lemah biasanya. Oke, jadi kita lagi proses dulu ya, kita harus pasang dulu ininya. Sip. Terus pemasangannya juga kalau untuk mobil Alphard ini nggak bakal kebalik ya fan blade-nya ya. Tapi kalau untuk ANH20 itu ada pernah kasus kita kejadian masang fan blade-nya kebalik. Nah, jadi itu motor fan-nya bukannya ngebuang angin yang panas, malah nyedot angin yang panas. Jadi temperaturnya naik terus, ECU ngebaca panas terus. Jadi motor fan-nya nyala terus, nggak di cut off sama ECU-nya gitu. Ya, tinggal ini ada 3 baut di sini nih. Dilihatin ininya Ki. 3 baut di sini. Ya, ada 3 baut untuk megang si motor fan-nya. Tuh. Oke, jadi ini tinggal pasang nanti di sini. Ya. Pasang, oke. Ini juga pasang. Tinggal dibaut aja. Nanti kita cover kalau ini udah selesai semuanya ya, baru kita pasang ke mobil. Oke, nanti kita lanjut aja videonya. Kita beresin ini dulu ya. Ya, kita lanjutan ya. Nah, ini kita udah selesai pasang untuk motor fan-nya ya. Itu udah terpasang. Ini kondisinya sedang berputar ya. Low. Nah, untuk memastikan pemasangannya benar. Nah, ini kan motor fan-nya udah berputar ya. Jadi untuk yang normal itu kita tes pakai tisu nih. Kalau tisunya ditaruh di grill, dia harusnya nyedot nih dari luar. Ya. Tuh. Nah, itu tersedot. Ini area yang depan ya, ke depan kanan. Dan ini yang kiri juga sama ya, dia nyedot juga. Nah, ini memastikan cek putarannya benar. Tapi kalau misalkan salah, ini tisu ini dia nyembur keluar ya. Tisu ini nyembur keluar ya. Nah, itu biasanya putarannya salah. Ada 2 kemungkinan putarannya salah. Kemungkinan dari motor fan-nya ya, plus minusnya dia terbalik atau putarannya nggak berbalik arah, sama fan blade-nya dia kebalik.
Tapi kalau untuk mesin 1MZ ini dia nggak kebalik ya, karena dia beda fan blade-nya, ada yang besar sama yang kecil. Dan sekalian kita cek temperaturnya. Ini kondisi temperaturnya aman ya, nggak naik ya. Nah, ini kita cek by data list juga di sini. Coolant temperaturnya di 95 derajat ya, RPM-nya di 600-an ya. Nggak fokus nih. Nah, coolant temperaturnya 95, RPM-nya di 600-an ya. Terus kita bisa cek juga beberapa data list di sini ya. Kita cek juga untuk kondisi data list mesinnya. Ya, tuh di sini ada banyak lah ya. AT fluid temperaturnya berapa, 82, sekian ya kan, coolant temperaturnya berapa, engine speednya di 600. Nah, ini banyak banget tuh ya. Jadi scanner kita ini maksudnya bisa memudahkan kita membaca atau analisa, memperkecil area diagnosa misalkan terkait dengan sensor-sensor, aktif tes ya. Nah, ini pakai OBD ya, OBD Think Diag 2. Nah, adanya di situ OBD-nya ya. Oke, overall ini udah selesai untuk perbaikan atau pergantian motor fan-nya. Tinggal kita observasi, kita tes jalan ya. Sama ada keluhan terkadang cek engine-nya menyala nih. Nah, pada saat kemarin kita pick up dari rumah customer sampai bengkel sih nggak nyala ya. Nanti kita coba cek by data list juga nih, apakah memang ada freeze frame datanya pada saat kapan dia nyala cek engine-nya. Nanti kita harus tes jalan jauh nih supaya memastikan memang normal ya. Nah, mesinnya ini 1MZ 3000 cc V6 ya. Ini bank 2, sana bank 1. Nah, untuk mesin yang ini masih menggunakan timing belt ya, bukan timing chain. Karena di tahun 2005 ke bawah, nah timing chain itu belum banyak diadopsi beberapa mobil ya gitu. Tapi sekarang mobil sekarang udah timing chain semua. Sampai diesel pun udah pakai timing chain sekarang, Fortuner VRZ ya. Itu udah pakai timing chain, nggak perlu ganti timing belt lagi nih. Nah, ini timing beltnya biasanya pergantian dari baru 150.000 km wajib ganti ya. Sama di catatan engine mountingnya ini pecah, nanti kita ganti juga ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mungkin bisa nanti kita lanjut di video-video selanjutnya. Kita mau test drive dulu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.